FIFA baru-baru ini mengumumkan permintaan tiket Piala Dunia 2026 di dataran Amerika menembus angka fantastis, yakni lebih dari 1,5 miliar lembar. Angka ini diklaim FIFA sebagai rekor baru dalam sejarah perhelatan Piala Dunia. Presiden FIFA, Gianni Infantino pun berterima kasih kepada fans di seluruh dunia dan lebih dari 200 negara anggota FIFA yang ikut mensukseskan pesta sepak bola terbesar 4 tahunan ini. Namun di balik jumlah fantastis permintaan tiket, penonton dibayangi kenyataan sulitnya mendapatkan visa, khususnya ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sendiri baru-baru ini menambahkan jumlah negara dalam daftar larangan masuk ke Amerika Serikat. Jumlahnya mencapai sedikitnya 75 negara. Dan ironisnya, 15 negara dalam daftar Amerika Serikat lolos ke Piala Dunia. Ke-15 negara yakni Iran, Haiti, Pantai Gading, Senegal, Aljazair, Brazil, Tanjung Verde, Kolombia, Mesir, Ghana, Yordania, Maroko, Tunisia, Uruguay, dan Uzbekistan. FIFA sendiri menegaskan tiket pertandingan tidak menjamin izin masuk ke negara tuan rumah. Check-in penonton pun disarankan untuk segera mengurus permohonan visa sedini mungkin. Pemerintah Amerika Serikat mencantumkan sejumlah syarat kelengkapan dokumen calon penonton. Pemegang tiket Piala Dunia berhak menggunakan sistem penjadwalan janji temu prioritas FIFA atau FIFA Pass, di mana sejumlah syarat pun diterapkan dalam penggunaan FIFA Pass. Pengunjung juga wajib memiliki paspor yang masih berlaku setidaknya 6 bulan sejak tiba di Amerika Serikat, kecuali warga negara tertentu. Memegang paspor Kanada dan Bermuda tidak perlu izin tambahan untuk masuk ke Amerika Serikat sebagai wisatawan. Sementara pengunjung dari 42 negara peserta Visa Waiver Program dapat mengajukan permohonan melalui sistem elektronik otorisasi perjalanan ESTA. Lalu fans dari negara lain wajib memiliki visa B1, B2 untuk menonton Piala Dunia. Nah, bagaimana? Anda tertarik untuk menonton langsung Piala Dunia? Dan pemirsa, usai sudah Sinda Siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sinda News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Sabrina Sila beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa. Pemirsa, sementara warga Pati menggelar pesta kembang api usai KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus jual beli perangkat desa. Mereka mendesak supaya KPK bisa mengusut tuntas permasalahan Sudewo yang dirasa menjadi biang huru-hara di bumi Minatani. Kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kepada Bupati Pati Sudewo mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau APMPB. Dengan ditangkapnya Bupati Sudewo oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa, membuat massa kontra Bupati tersebut menggelar aksi damai di depan kantor Bupati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB memandang operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo sebagai bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktek korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan
melaporkan dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka berorasi supaya KPK tidak lagi masuk angin dan kembali membebaskan Bupati Sudewo. Massa juga meminta KPK bisa bekerja secara profesional dan transparan, serta menindak semua orang yang terlibat dalam dugaan tindak pidana tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Mensesnek RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi prihatin setelah KPK kembali melakukan OTT terhadap 2 kepala daerah, Wali Kota Madiun dan Bupati Pati. Ia mengingatkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi kepada seluruh jajaran. Ya, pertama tentunya kita prihatin ya, kembali terjadi operasi tangkap tangan lakukan kepala daerah dan bahwa betul-betul masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang kerjaan rumah yang sangat besar ini bersama-sama kita perangi. Berkali-kali juga dalam berbagai forum Bapak Presiden terus mengingat. Sebelumnya Sudewo juga menuai sorotan. Bupati kontroversial Pati ini pernah didemo warganya sendiri, bahkan hendak dimakzulkan oleh dan diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi proyek kereta api. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat Pati. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar unjuk rasa besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan oleh Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pati sedang dalam titik nadir di saat ribuan warga harus menggunakan perahu akibat banjir 1 meter. Bupati mereka Sudewo justru resmi ditetapkan sebagai tersangka pemerasan oleh KPK. Sebuah ironi besar bagi sang bupati yang jejak kepemimpinannya kerap diwarnai kontroversi dan penolakan warga. Sudah 5 hari warga dukungan Trupati terisolasi banjir setinggi 1 meter akibat meluapnya sungai Silugonggo. Di tengah sulitnya akses kesehatan dan ekonomi warga di 112 desa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi penetapan Bupati Sudewo sebagai tersangka. Sudewo diduga melakukan praktik pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa dengan barang bukti uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah. Langkah hukum KPK tidak berhenti sampai di situ. Nama Sudewo turut terseret dalam pengembangan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api DJKA. Kasus ini seolah mengingatkan kembali publik pada sejumlah aksi unjuk rasa warga Pati yang pernah terjadi di masa kepemimpinannya. Kini, di tengah perjuangan warga menembus banjir, proses hukum atas Sudewo terus berjalan, guna membuktikan dugaan pelanggaran yang menjerat sang bupati di pengadilan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Wali Kota Madiun dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Madiun terjaring OTT KPK. Para tersangka yang terjaring OTT pun langsung dibawa ke Jakarta usai menjalani pemeriksaan di ruang Satreskrim Polres Madiun. Boleh Pak, dikit Pak. Di Madiun ada yang mau disampaikan Pak untuk masyarakat di Madiun. Ini kemarin kan pernah dapat SPI Pak.
Para tersangka yang terjerat OTT di lingkungan pemerintah Kota Madiun tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin malam. Sejumlah pejabat yang terkena OTT antara lain Wali Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, hingga Dinas PUPR. Para tersangka terjaring operasi tangkap tangan KPK, diduga terkait dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun. Confirm hari ini ada kegiatan penyelidikan tertutup, tim mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur. 9 orang diantaranya malam ini akan dibawa ke Jakarta untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Peristiwa tertangkap tangan ini dugaan awalnya terkait dengan fee proyek dan juga dana CSR di lingkungan Kota Madiun. Sebelum dibawa ke Jakarta, para tersangka menjalani pemeriksaan awal di ruang Satreskrim Polres Madiun usai terkena OTT KPK. Tak sepatah kata pun keluar dari para pejabat yang diperiksa tersebut. Operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan dana CSR dan fee proyek pembangunan Kota Madiun.